Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di mata kuliah biologi sel. Saya berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah biologi sel dengan materi yaitu komunikasi sel. Kenapa sih komunikasi sel ini menjadi salah satu bagian penting dari mata kuliah biologi sel? Karena komponen terkecil penyusun tubuh manusia itu mulai dari sel. Dan untuk menghasilkan suatu respon yang dapat kita rasakan atau dapat merespon dari suatu sinyal, sel-sel tersebut berkoordinasi dan bekerja sama dengan sel-sel lainnya. Makanya ada yang disebut dengan komunikasi sel. Jadi dasar mempelajari komunikasi sel ini karena manusia ini juga hidup dapat bertahan dengan adanya interaksi atau berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sama seperti sel, untuk dia bisa bertahan atau memberikan ketahanan untuk tubuh kita, dia harus bekerja sama dengan unit sel-sel lainnya dari tubuh kita ya. Jadi topik bahasan kita hari ini terdiri dari apa sih itu komunikasi sel? Lalu apa peranan dari adanya komunikasi sel di dalam tubuh kita? Lalu ada beberapa jenis komunikasi sel, serta bagaimana sih proses komunikasi antara sel-sel yang ada di tubuh kita ini? Lalu untuk terjadinya komunikasi diperlukan adanya suatu penghantar. Nah, penghantarnya itu kita sebut dengan reseptor. Nanti kita akan mempelajari juga bagaimana jenis-jenis reseptor serta sedikit membahas tentang apa akibat jika komunikasi sel yang ada di dalam tubuh kita ini tidak berjalan dengan baik ya. Segitu untuk materi pembahasan kita hari ini. Kita lanjut dengan materi pokok yang pertama, yaitu komunikasi sel. Apa sih definisinya? Komunikasi sendiri itu merupakan aktivitas dasar dari suatu sarana yang dapat saling berhubungan satu sama lain dalam seluruh dimensi kehidupan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya komunikasi, segala sesuatu itu dapat dikoordinasikan untuk menghasilkan efek atau hasil tertentu. Jadi komunikasi sel itu mirip dengan komunikasi antar manusia atau antar individu dari manusia, di mana sel berkomunikasi dengan cara mengirim suatu pesan. Jadi ada yang memberi pesan, ada juga yang menerima pesan, yaitu menerima sinyal kalau dari sel. Kemudian apa akibat ada yang dari suatu pembicaraan nih, misalnya si A berbicara sesuatu terhadap B dan B menerima. Akhirnya apa? B ini akan merespon pembicaraan A untuk menghasilkan sesuatu. Jadi komunikasi sel sendiri itu adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal di lingkungannya ya. Jadi kenapa sih kita mempelajari komunikasi sel di sini, terutama bagi mahasiswa farmasi, karena kedepannya kalian ini akan mempelajari bagaimana suatu kerja obat di dalam tubuh. Nah, obat itu akan bekerja atau akan mentarget sesuatu, contohnya dia memiliki aktivitas yang spesifik terhadap reseptor tertentu hingga menghasilkan respon tertentu. Makanya sebelum mempelajari tentang bagaimana mekanisme kerja obat di dalam tubuh, kalian pahami dahulu bagaimana sih secara ilmiah sel-sel itu bekerja, lalu ada apa di dalam sel-sel itu hingga menghasilkan suatu respon melalui komunikasi sel ini gitu ya. Ini ada suatu ilustrasi. Jadi ini gambar yang tadi contohnya ada dua orang. Seseorang tersebut memberikan suatu sinyal atau berbicara dengan lawannya, jadi akan dikirimkan ke
temannya yang satu lagi. Nah, si B ini akan datang untuk menerima sinyal yang diberikan oleh si A. Ketika sinyalnya sudah diterima si B dan cocok untuk si B, maka si B ini akan merespon. Itu adalah suatu komunikasi. Dan ketika responnya apa? Sesuai yang diperintahkan oleh si A. Jadi ketika komunikasi harus ada pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi ada rangsangan dan juga ada respon. Jadi syarat terjadinya komunikasi adalah ada media perantaranya berupa rangsangan dan juga ada apa yang dihasilkan berupa respon. Jadi fungsi komunikasi itu bagi tubuh kita ada apa aja? Fungsi yang pertama itu adalah mengatur perkembangan dan organisasi sel dalam satu jaringan. Jadi nih, tubuh kita ini terdiri dari banyak komponen sel dan memungkinkan terjadinya ada suatu kelainan dari sel itu. Contohnya kita terinfeksi virus ya, misalnya ada virus A, virus B, virus C. Nah, sel ini akan menerima suatu rangsangan kan, adanya suatu patogen yang masuk. Berarti sel itu harus berusaha untuk memperbaiki dengan adanya patogen, makanya dia harus bisa survive menjadi sel normal kembali. Itu salah satu pentingnya suatu komunikasi sel. Jadi dengan adanya misalnya infeksi suatu bakteri masuk ke dalam sel, maka sel tersebut bisa memberikan suatu respon dengan menghasilkan suatu senyawa kimia tertentu yang bertujuan untuk membunuh patogen tersebut, atau dia memperbaiki sel di dalam dia yang rusak ya. Intinya dia bertahan untuk bisa kembali dalam keadaan normal ya. Lalu apalagi fungsi komunikasi sel, yaitu mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi sel di dalam tubuh kita itu punya waktu hidup ya. Jadi ketika dia sudah tua, sel itu akan mati. Maka gimana? Dia harus melakukan regenerasi dengan adanya pertumbuhan. Dan sudah dibahas oleh Ibu Ana tentang siklus sel ya. Di sana di dalamnya terjelaskan tentang proses mitosis atau pembelahan sel. Jadi komunikasi sel ini penting tentang bagaimana respon suatu sel itu untuk tumbuh dari sel yang muda menjadi sel yang matang. Lalu bagaimana sel itu untuk berkembang biak, jadi untuk bermitosis ya. Seperti apa, jadi itu juga diatur dengan adanya komunikasi sel. Yang ketiga yaitu melakukan koordinasi fungsi antara sel dan jaringan. Nah, kan tadi tubuh kita ya, kalau nanti kalian belajar di Anvisman, dari sel akan berkembang ke jaringan. Dari jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ. Beberapa organ akan membentuk sistem organ yang akhirnya menjadi suatu organisme, contohnya manusia. Nah, untuk adanya koordinasi, misalnya sistem pernafasan, ada paru-paru, ada pembuluh darah, ada oksigen di situ. Adanya koordinasi antara sel yang ada di pembuluh darah itu sendiri mengangkut oksigen, berarti ada sel darah, dan juga adanya koordinasi dengan sel paru-paru yang akan menerima oksigen. Makanya perlu ada komunikasi sel selalu untuk melakukan koordinasi dalam mencapai fungsi tertentu ya. Lalu mempertahankan homeostasis. Jadi komunikasi sel ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Sudah dibahas juga oleh Bu Ana di mekanisme transportnya, gimana agar komponen ion itu tetap stabil, lalu proses difusi, osmosis itu tetap stabil, dilakukan dengan adanya komunikasi sel ya. Serta komunikasi sel ini sangat penting untuk menentukan nasib sel selanjutnya. Contohnya pada sel makrofag, dia bisa berubah ya, berdiferensiasi sel-sel darah putih yang merupakan sel imun. Ini juga kapan waktunya dia bisa berdiferensiasi dipengaruhi oleh suatu rangsangan melalui proses komunikasi sel. Lalu sel yang sudah tua
dan dia sudah tidak produktif kembali, maka harus dihancurkan. Itu pun proses penghancurannya akibat adanya komunikasi sel ya. Bagaimana proses apoptosis itu bisa terjadi. Gitu untuk fungsi komunikasi sel. Lalu bagaimana sih, ada apa aja komunikasi sel? Jadi sel itu bisa berkomunikasi antar sel atau dia berkomunikasi intrasel. Artinya ada suatu respon yang terjadi di dalam tubuh sel itu sendiri, atau adanya komunikasi antara sel yang satu dengan sel yang lain. Jadi komunikasi sel terbagi menjadi dua, antar sel dan juga di dalam sel. Untuk yang antar sel bisa diperantarai oleh komunikasi melalui sinyal listrik. Biasanya terjadi pada sel-sel saraf. Lalu komunikasi sel yang satu lagi adalah komunikasi kimiawi. Jadi adanya suatu rangsangan berupa molekul kimia yang dihantarkan dari satu sel ke sel yang lain. Sedangkan komunikasi intrasel yaitu suatu signaling atau jalur rangsangan yang dihasilkan oleh sel itu sendiri dan untuk sel itu sendiri ya.